Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di HR YouTube channel. Tentunya di segmen ulas pinjol. Di video kali ini saya akan bahas seputar aplikasi pinjaman online kredit pintar. Aplikasi kredit pintar belakangan ini menjadi perbincangan dan pembahasan karena masalah pemeliharaan sistem yang begitu lama. Kredit pintar mengalami pemeliharaan sistem kurang lebih waktu dalam 2 bulan ya. Dan hal ini menjadi sebuah tanda tanya apakah perusahaan kredit pintar bangkrut atau ada faktor lain yang jadi penyebab kredit pintar mengalami pemeliharaan sistem yang cukup lama. Namun baru-baru ini beredar kabar dan informasi bahwa aplikasi kredit pintar sudah normal dan sudah beroperasional seperti biasanya. Nah, apakah kabar ini real atau cuma hoax saja? Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Akhir-akhir ini banyak informasi dari para calon-calon nasabah yang mau mengajukan pinjaman di aplikasi kredit pintar bahwasanya aplikasi kredit pintar sudah bisa melakukan pinjaman lagi. Dan hal ini tentu disambut baik oleh para calon nasabah-nasabah yang mau mengajukan pinjaman di aplikasi kredit pintar. Namun tidak sedikit juga yang masih belum bisa mengajukan pinjaman di aplikasi kredit pintar. Dan tampilan di aplikasi kredit pintarnya masih ada tulisan pemeliharaan sistem. Bahkan ada juga yang sudah bisa mengajukan pinjaman di aplikasi kredit pintar namun selalu ditolak. Nah, ini sudah bisa disimpulkan ya bahwa aplikasi kredit pintar belum 100% normal seperti biasanya. Jadi ada yang sudah bisa mengajukan pinjaman, ada juga yang tidak. Bahkan ada yang bisa namun selalu ditolak. Hal ini bisa disebabkan karena sistem operasi dari kredit pintar belum normal 100%, ditambah banyaknya yang mengajukan pinjaman di kredit pintar. Karena memang sudah lama banyak calon nasabah yang tertunda pengajuannya akibat pemeliharaan sistem, dan ketika tahu kredit pintar sudah bisa melakukan lagi pengajuan, tentunya mereka dengan serentak melakukan pengajuan pinjaman. Dan akibatnya mungkin terjadi bug pada aplikasi kredit pintar karena dengan banyaknya yang melakukan pengajuan ataupun yang membuka aplikasi kredit pintar, mungkin aplikasi kredit pintar menjadi sedikit bug ya karena banyaknya para calon nasabah yang melakukan pengajuan pinjaman, ditambah aplikasi kredit pintar yang belum 100% normal ya. Jadi mungkin ini kayak beraduan ya, jadi wajar saja kalau misalkan ada yang bisa mengajukan pinjaman ataupun masih ada yang tidak bisa ataupun yang bisa namun ditolak. Dan bisa jadi juga untuk aplikasi kredit pintar mungkin sekarang lebih meminimalis untuk para calon-calon nasabah yang mau mengajukan pinjaman ya. Kayak mungkin kayak dipilih-pilih lah, kayak khusus di kota-kota besar ataupun untuk yang pengajuan di atas 1 juta mungkin agak ditolak dulu atau dipending dulu ya. Jadi khusus yang mengajukan pinjaman di bawah 1 juta dan hanya di kota-kota tertentu. Karena mungkin saja dari aplikasi kredit pintarnya juga memang belum normal 100%. Jadi untuk pengajuan pinjaman ataupun transaksi pinjaman ini hanya di beberapa daerah saja dan di nominal-nominal tertentu. Nah, sebagai kesimpulannya, apakah aplikasi kredit pintar ini sudah bisa melakukan pinjaman lagi atau pengajuan pinjaman lagi? Nah, ini sebenarnya tidak bisa disimpulkan 100% sudah bisa, dan saya juga tidak bisa menyimpulkan aplikasi kredit pintar masih tidak bisa melakukan pinjaman lagi karena di sini juga banyak yang sudah bisa melakukan pinjaman di aplikasi kredit pintar, tapi tidak sedikit juga masih banyak yang tidak bisa melakukan pinjaman di aplikasi kredit pintar karena untuk di tampilan aplikasinya juga masih ada tampilan pemeliharaan sistem ya, dan masih banyak juga yang sudah bisa melakukan peminjaman atau pengajuan tapi selalu ditolak. Jadi pada intinya untuk aplikasi kredit pintar ini belum 100% normal, dan untuk pengajuan pinjaman hanya di daerah-daerah tertentu dan di nominal-nominal tertentu. Nah guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.